Pak, nggak apa-apa ini kan Pak, ganggu waktu sebentarnya. Enggak. Waktunya sebentar. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Perkenalkan Pak, kami dari Unimed, Iya. dari Teknik Iya. Prodi Rias. Kami dapat tugas untuk mewawancarai ketua Karpi di daerah masing-masing Pak. Jadi kami dapat sejarah tata rias untuk adat pernikahan pesisir Pak. Iya. Adat pernikahan pernikahan adat Sibolga pada masyarakat pesisir Pak. Iya. Itu aja? Mohon maaf jadi juga Pak. Ya. Lanjutin ya. Terlebih dahulu kami minta maaf atas perjumpaan kita melalui Meet, Pak. Iya. Seharusnya kita melakukan tatap muka langsung. Iya, iya. Baiklah, kami terima kasih untuk Bapak yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk dapat bergabung bersama kami, Pak. Adapun materi yang kami akan bahas yaitu adat budaya pernikahan pesisir Kota Sibolga. Iya. Tujuannya yaitu baca. Bisa langsung kita mulai aja nih Pak. Boleh. Ini Pak, jadi materi dari kami itu untuk mengetahui bagaimana sejarah masyarakat pesisir Sibolga Tapanuli itu bagaimana ya Pak? Oh, sejarahnya. Iya Pak. Oke. Baik. Mengenai sejarah suku adat istiadat di Sibolga Tapanuli Tengah, ya, berawal dari zaman dulunya itu adalah pertemuan di antara suku-suku yang lain yang datang ke kota Sibolga. Baik itu suku Batak, ada suku Minang, suku Nias, dan lain-lain. Mereka dulunya menempati daerah pesisir di Sibolga ataupun Tapanuli Tengah. Kemudian dengan beriring waktu dan zaman, suku-suku tersebut beradaptasi, bergaul satu sama yang lain, kemudian sehingga dapat membentuk suatu kekerabatan sehingga tercipta suatu adat kebudayaan yang mana hingga sampai saat sekarang ini adat budaya tersebut dinamakan ataupun dijuluki adat budaya pesisir Sibolga Tapanuli Tengah. Mungkin demikian dulu nak. Adat pesisir apa ya Pak? Ya, maksudnya?
Tadi kan kata Bapak kan suku-suku tersebut bergaul dan berinteraksi Iya. sehingga tercipta adat dan budaya. Iya. Sehingga adat budaya itu disebut pesisir apa ya Pak? Oke. Oke, baik. Dari adaptasi dan interaksi beberapa suku yang Bapak terangkan tadi sehingga terjadi suatu adat budaya yang mana dicerminkan dari adat budaya tersebut, mencerminkan adat budaya pesisir antara lain itu memiliki pakaian adatnya, kemudian mempunyai kesenian budaya pesisirnya, yang mana budaya tersebut, keseniannya sampai saat sekarang ini disebut dengan kesenian budaya Sikambang. Adapun budaya Sikambang tersebut merangkum dari beberapa sesi, yaitu seni tari, lagu, dan musik tradisional. Dan sedikit tambahan untuk digarisbawahi, bahwasanya adat pesisir ataupun budaya pesisir yang telah dianut itu identik dengan Muslim, Islam ya. Jadi Pak, ini adat ini masih sampai sekarang masih lanjut atau sudah pelan-pelan hilang atau gimana nih? Mudah-mudahan sampai sekarang ini masih lanjut, masih kita lestarikan, masih diminati warga. Saya mau bertanya Bapak, Ya, bagaimana upacara adat kematian masyarakat pesisir? oke. Bagaimana untuk upacara adat kematian pada masyarakat pesisir ya Bapak? Ya, oke, baik. Mengenai untuk upacara adat kematian, kalau khusus pesisir, dalam kurung Muslim nak ya, Muslim Islam. Nah, dalam hal tersebut, masalah duka cita, biasanya ini diadakan dari perkumpulan sosial STM, maka STM tersebut akan memfasilitasi segala sesuatu dalam fardu kifayah, baik itu mulai melayat, pelaksanaan fardu kifayah yang pertama, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan hingga terakhir ke penguburan, itu dilaksanakan sepenuhnya oleh STM ataupun badan sosial di lingkungan masing-masing ataupun di daerah tersebut. Kemudian daripada itu, untuk malam pertamanya itu akan diadakan takjiah ataupun ceramah agama, dalam arti kata yaitu untuk memberikan pencerahan, nasihat-nasihat, penghiburan kepada ahli musibah sehingga tidak larut dalam kesedihan atas musibah yang mereka alami. Dan selanjutnya, beberapa hari kemudian selepas dari takjiah, ahli bait ataupun ahli musibah nantinya akan mengadakan suatu acara tahlilan sekaligus untuk mengantarkan batu nisan ke pemakaman yang telah meninggal tersebut. Mungkin demikianlah. Pak, izin bertanya. Izin. Berarti dia nggak pala beda sama adat kematian umumnya orang Islam ya Pak? Hampir sama semua. Kalau Muslim dia hampir gitulah semua nak. Kalau Muslim dia, walaupun di mana berada hampir sama semua.
Berarti dia nggak ada adat yang memang dari bawaan gitu, nggak ada kan Pak? Kalau masalah Atau adat yang sih harus nggak ada, nggak ada. nggak ada. Cuman itu aja nih itu. Baik Pak, saya mau bertanya. Iya. Tadi pertanyaan teman saya sudah ditanyakan sejarah masyarakat, sejarahnya Pak. Saya mau bertanya Pak, bagaimana adat yang tertanam di masyarakat pesisir? Baca. Bagaimana Rayani atau jaringan di sana? Agak tersendat ini. Baik Pak, saya ulangi. Tadi kawan saya udah bertanya sejarah masyarakat suku pesisir Sibolga. Iya. Mau bertanya, bagaimana adat yang tertanam di masyarakat pesisir Sibolga? Terima kasih. Adat yang tertanam. Oke. Ya Pak. Memang tidak kita pungkiri mengenai adat budaya pesisir yang saat ini yang tertanam di kota Sibolga, Tapanuli Tengah, boleh dikatakan sedikit mengalami kemunduran. Karena apa? Minat dari kaula muda ataupun kaum milenial untuk melestarikan, untuk mencintai budaya sedikit agak hilang dikarenakan beberapa budaya asing mungkin zaman globalisasi yang telah mungkin menyinggung ataupun menggesek sedikit budaya pesisir yang ada di Sibolga, Tapanuli Tengah. Namun Bapak selaku pelaku seni budaya, adat budaya pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah masih tetap berusaha untuk mempertahankan, melestarikan, sehingga jangan sempat budaya pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah terus terperosok sehingga hilang pada aslinya. Mungkin demikian. Tadi kan Pak di sini kata Bapak ada yang tertanam itu kan Pak sudah mengalami kemunduran. Iya. Jadi kan akibat masuknya budaya lain. Contoh masuknya budaya lain yang dapat semakin lama mengalami kemunduran pada adat pesisir ini apa ya Pak? Iya, menurut pantauan Bapak, yang mana budaya lain yang telah masuk ke negeri kita, yaitu termasuk budaya-budaya modern, musik modern. Kemudian alat-alat elektronik yang lebih canggih mungkin itu mengurangi dari kegiatan anak-anak kita, anak kaula muda untuk beraktivitas yang mana suatu saat akan kita godok menjadi suatu kesenian di daerah kita, kayaknya agak berkurang minat karena telah asik untuk bermain yang lebih canggih dari budaya. Karena begini, kadang anak-anak kita, anak kaula muda menganggap budaya pesisir yang telah kita lakoni itu merupakan suatu budaya agak keterbelakangan dia. Nah, di situ sebuah jadi tantangan kita selaku pelaku seni. Makanya kita masih bergiat untuk menggembleng, membina anak-anak kita bagi yang berminat untuk dilatih untuk lebih mencintai, meminati budaya Sibolga yang kita cintai. Demikian. Jadi Pak, bagaimana upaya Bapak terhadap budaya lain yang masuk kepada adat pesisir ini Pak? Upaya untuk mencegah agar budaya pesisir ini tetap berjalan dan berkembang gitu Pak. Baik, selama ini memang usaha Bapak tak lain tak bukan untuk mengajak anak-anak untuk lebih melestarikan
mencintai budaya dengan cara mengundang mereka untuk dilatih untuk meminati suatu kesenian budaya, baik itu dari seni tarinya, seni musiknya, seni lagunya yang termasuk dalam kategori musik sikambang, yang mana pada saat ini Bapak selaku pelaku langsung, pelatihnya langsung, pelaku seninya berusaha. Itulah cara Bapak untuk mencegah agar anak-anak kita tersebut lebih cenderung untuk mencintai budaya, dan mudah-mudahan ini tak lepas dari dukungan dari dinas terkait. Contohnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Kita bermohon nantinya agar bisa bekerja sama untuk mendirikan suatu sanggar, agar dalam sanggar tersebut kita bisa menggembleng, mengumpulkan anak-anak kita untuk lebih membenahi diri dalam mencintai budaya, agar terhindar dari musik-musik modern yang mana sekarang ini tengah marak kita lihat. Demikian. Baik Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Ya. Bagaimana ya Pak perkembangan tata rias pengantin suku pesisir Sibolga dari masa ke masa Pak? Oke. Perkembangan tata rias nak ya. Iya Pak. Oke. Sebagaimana dalam pelaksanaan pernikahan adat budaya pesisir yang ada di Sibolga, Tapanuli Tengah, mudah-mudahan hingga saat sekarang ini masih tetap digeluti, masih tetap berlanjut, dan masih tetap kita laksanakan. Itu tak lepas dari tata rias, orang yang merias pengantin. Kalau dalam budaya pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, itu tata rias itu diperuntukkan terkhusus kepada kedua mempelai. Ya, kalau mempelai laki-laki itu disebut dengan marapule, nanti ada lengkap dengan pakaiannya. Kemudian untuk pengantin wanita itu disebut dengan anak daro. Itu masing-masing juga ada tata rias untuk pernikahannya. Sampai sekarang ini masih terus berlanjut kita laksanakan. Demikian. Baik Pak, untuk pakaian pada pengantin pria atau wanita apakah memiliki ciri khas tersendiri? Apakah memiliki ciri khas tersendiri dari pakaiannya Pak? Ya. Baik, Nak.